Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Novan. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman pengalaman saya pernah ikut tes SKD, CPNS. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang tokoh pahlawan berikut perannya. Karena sesuai pengalaman sebelumnya, ini ada nih tokoh-tokoh pahlawan yang keluar di soal TWK. Oke, untuk mendukung channel ini, saya minta tolong ke teman-teman untuk bisa subscribe dan ikuti saya di Instagram di @novan_hd09 dan jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang memegang teguh komitmen negara demokrasi dan ia juga disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah C. Muhammad Hatta. Penjelasannya, Muhammad Hatta atau yang populer sebagai Bung Hatta merupakan salah satu tokoh proklamasi Indonesia. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Konstitusi RIS pada tahun 1956. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Di bawah ini merupakan salah satu tokoh tiga serangkai. Pernah menjadi bagian dari organisasi Budi Utomo, namun kemudian ia mendirikan Indis Partis dan menjadi pimpinan surat kabar The Express di Bandung. Siapakah dia? A. Suwardi, B. Cipto Mangunkusumo, C. Rajiman Widyodiningrat, D. RTA Tirto Kusumo. Dan jawabannya adalah B. Cipto Mangunkusumo. Penjelasannya, tokoh kebangkitan nasional atau dikenal dengan tiga serangkai adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Does Dekker, dan Suwardi Suryoningrat atau yang sering kita kenal Ki Hajar Dewantara. Setelah mundur sebagai dokter pemerintah, Cipto hadir dalam rapat pengurus besar Budi Utomo di Yogyakarta pada 9 September 1909. Saat itu, di Budi Utomo, Cipto masih menjabat sebagai komisaris karena usulan agar Budi Utomo menjadi politik kebangsaan tidak diterima, maka bersama dua rekannya ia mendirikan partai Indis Partis. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Tokoh ini dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya JONG Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Pada masa kependudukan Jepang, ia melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Ia kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Namun oleh Soekarno, permintaan tersebut ditolak. Nah, siapakah tokoh ini? A. Ahmad Subarjo, B. Latif Hendraningrat, C. Laksamana Maeda, D. Sultan Syahrir. Jawabannya adalah D. Sultan Syahrir. Penjelasannya, Sultan Syahrir oleh rekan-rekannya dijuluki Bung Kecil, namun perannya begitu besar bagi kemerdekaan tanah air. Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya JONG Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Pada masa kemerdekaan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Seperti yang dilakukan Soekarno, melihat kondisi Jepang yang sudah lemah, ia kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta
mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung para pemuda ketika itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Tokoh berikut ini memiliki cita-cita luhur memperjuangkan hak bumi putra. Hal ini yang kemudian membawanya masuk ke organisasi Budi Utomo pada usia yang masih muda. Ia bersama kedua rekannya mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda, yaitu Indisch Partij. Dengan keberaniannya, ia mengkritik pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dengan menulis artikel yang berjudul Alles ik in Nederland was. Siapakah dia? A. Suhardi Suryaningrat, B. Does Dekker, C. Cipto Mangunkusumo, D. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah A. Suhardi Suryaningrat. Penjelasannya, Suhardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu pengurus saat Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Pada 25 Desember 1912, bersama kedua rekannya yaitu Ernest F.E. Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda, yaitu Indisch Partij. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda merayakan 100 tahun pembebasan Belanda atas Napoleon Bonaparte dari Prancis sampai ke negeri Hindia Belanda. Kondisi tersebut menjadi ironi sebab Hindia Belanda belum terlepas dari jerat kolonial. Hal tersebut menjadi kritik Suhardi Suryaningrat dan menuliskan artikel berjudul Als ik in Nederland was pada surat Express. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tokoh berikut ini adalah seorang panglima perang dan juga seorang pemuka agama tertinggi yang memimpin perlawanan penjajahan Belanda. Ia melakukan penyerangan kepada pasukan kolonial Belanda di peristiwa Perang Banjar. Perjuangannya kemudian diteruskan oleh putranya bernama Sultan Muhammad Seman dan Mangkubumi Panembahan Muda atau Pangeran Muhammad Said. Nah, siapakah beliau? A. Kiai Haji Idam Chalid, B. Pangeran Antasari, C. Pangeran Diponegoro, D. Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri. Dan jawabannya adalah B. Pangeran Antasari. Penjelasan, Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809 di Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, dan wafat pada tahun 1862 di Bayan Begok, Hindia Belanda karena penyakit paru-paru. Sebagai Sultan Banjar, Panembahan Aminuddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin pemerintahan yang dinobatkan pada 14 Maret 1862 di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati wilayah dusun atas Kapuas dan Kahayan. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Pucuk Cahyu. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang pahlawan kita yang sering sekali keluar pada saat tes SKD CPNS. Nah, teman-teman, ini sebagai referensi, teman-teman bisa memperluas lagi pengetahuannya. Tokoh-tokoh nasional sangat banyak sekali. Ada Insinyur Soekarno, ada Sayuti Melik, ada Sukarni, dan berbagai perannya. Nah, tetap semangat. Semoga teman-teman bisa membantu teman-teman untuk merefresh lagi ingatannya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.